Oleh susah siu kesan tau ya kaiku dosa kesan tau wajiku mamu san tau ya mana dosa permadat kesom somam om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, estuari dam Tanah Kilap bersih, hanya beberapa titik masih dijumpai sampah plastik. Program MBG di Bali diharapkan serap tenaga kerja dan produk lokal. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sempat viral di media sosial karena disebut dipenuhi tumpukan sampah. Kondisi estuari dam Tanah Kilap di Denpasar kini terpantau bersih. Meski demikian, warga tetap diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Viralnya video tumpukan sampah di kawasan estuari dam Tanah Kilap Denpasar sempat memicu perhatian masyarakat beberapa waktu lalu. Namun saat dipantau tim liputan Bali TV pada Minggu pagi 3 Mei 2026, kondisi kawasan estuari dam terlihat bersih dan bebas dari timuran sampah. Hanya di beberapa titik masih ditemukan sampah plastik yang tersangkut di area perairan. Estuari dam Tanah Kilap menjadi muara pertemuan aliran Tukat Badung dan Tukat Mati. Kawasan ini juga menjadi salah satu sumber bahan baku air bagi PDAM, sehingga kebersihan area waduk sangat penting dijaga. Di sejumlah pintu air telah terpasang trash rack atau saringan sampah berbentuk kisi-kisi besi untuk mencegah sampah masuk ke saluran utama. Selain itu juga tersedia trash boom atau penyaring apung yang berfungsi menahan sampah terapung agar tidak mencapai struktur utama bendungan. Pada hari libur, kawasan estuari dam juga ramai dikunjungi warga untuk memancing maupun bersantai menikmati suasana sekitar waduk. Di tengah kebijakan pemerintah dijadikan lokasi pembuangan sampah sembarangan. Jika hujan turun di wilayah hulu, sampah dari saluran kecil berpotensi terbawa ke sungai besar seperti Tukat Badung dan berakhir di kawasan estuari dam. Karena itu kesadaran masyarakat menjaga kebersihan sungai sangat dibutuhkan. Winato, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi meluncurkan inovasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melalui tabungan sampah.
Tabungan sampah ini merupakan inovasi langkah yang sekaligus untuk mengurai problem sampah yang terjadi di Buleleng agar berdaya guna dan bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Peluncuran dilakukan oleh Bupati Buleleng Nyoman Sujitro di Bank Sampah Banyuning Selatan yang beranggotakan warga sebanyak 200 orang. Inovasi ini dianggap mampu mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan kewajiban perpajakan masyarakat. Langkah ini juga menjadi terobosan strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih inklusif sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program ini, juga masyarakat dapat memanfaatkan nilai ekonomis dari sampah yang ditabung di bank sampah untuk membayar kewajiban PBB P2 secara non-tunai. Skema ini dinilai sebagai solusi efektif dalam menjawab dua tantangan sekaligus, yakni peningkatan PAD serta pengurangan volume sampah. Keberhasilan program ini juga memerlukan sinergi dari berbagai pihak, yakni Pemda, sektor perbankan, pengelola bank sampah, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Kita sekarang meluncing ini dari inisiasi dari Bapenda Kabupaten Buleleng yang berkolaborasi dengan BPD. Jadi harapannya dengan jargon sampah kerdas, pajak lunas, masyarakat yang mempunyai sampah nanti bisa ke bank sampah di Banyuning Bersih ini, di komunitas ini. Nanti sampah yang dikumpulkan itu akan diakumulasi, akan dikompensasi dengan PBB yang dimiliki oleh masyarakat. Pihak Bank Sampah sendiri mengaku sudah menerapkan skema pemilahan untuk warga untuk setiap transaksinya. Pihaknya hanya menerima sampah yang telah dipilah, adapun jenisnya akan dikompensasi menjadi rupiah. Ini telah dilakukan selama 3 tahun lebih, dan untuk program pembayaran pajak sudah berkolaborasi dengan Bank BPD Bali. Seluruh masyarakat di Banyuning ini nanti bisa jadi nasabah kami. Artinya tidak buang lagi ke TPS. Karena begini, kami terapkan dulu sebelum genap ganjil ini terapkan barang siapa yang buang sampah ke TPS ini, itu ada rumah pilah di sana ya di BTN Banyuning Indah ini. Bagi siapa yang buang sampah ke sini gratis asal terpilah. Yasri Yuli, Bali TV. Program MBG di Bali diharapkan serap tenaga kerja dan produk lokal. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Kemarjang disampun ame ke alit neng Kemarjang disampun ame ke alit neng Metapah kalau bos mepandes utawi mesangin mesin drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angge mencangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri ingdian ring TPS 6
Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Bali mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi lokal. Hingga saat ini, ratusan dapur layanan telah beroperasi dan menyerap ribuan pekerja dari berbagai sektor. Anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Bali dari fraksi Demokrat, Tutik Kusuma Wardani, menyampaikan bahwa saat ini telah berdiri sekitar 228 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang berfungsi sebagai dapur penyedia MBG. Dari operasional tersebut, program ini telah menyerap lebih dari 11.700 tenaga kerja lokal. Sejak dimulai pada 6 Januari 2025 hingga periode terakhir, realisasi anggaran dari APBN untuk operasional dapur MBG juga menunjukkan angka yang signifikan. Anggaran tersebut mengalir langsung ke masyarakat, termasuk petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di sekitar SPPG. Kondisi ini mencerminkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk-produk pertanian dan hasil usaha masyarakat setempat. Tentunya sampai saat ini sudah berdiri kurang lebih 228 SPPG. Jadi SPPG itu adalah dapur yang melayani dari makan bergizi gratis ini. Di situ penyerapan tenaga kerjanya sudah 11.700 lebih. Kemudian dari tahun 2025 awal 6 Januari hingga akhir kemarin tercatat di APBN itu bahwa dana APBN untuk belanja dari dapur ini saat itu ada baru 177 dapur itu sudah belanja APBN kepada masyarakat yang ada di Bali itu 1,39 triliun untuk petani, peternak, nelayan, juga UMKM yang ada di sekitar dari SPPG itu. Yang pasti sudah menggeliat, tapi masih kurang sebenarnya yang terlayani, yang mendapat manfaat masih kurang karena kita butuhnya itu sampai kurang lebih sekitar 400 dapur sampai kepada ujung daerah 3T. Kedepan perluasan jumlah SPPG diharapkan dapat memperluas manfaat program baik dari sisi pemenuhan gizi masyarakat maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal di Bali. Yana, Bali TV. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto menegaskan perguruan tinggi harus sejalan dengan program kerja prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Brian Yulianto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan perguruan tinggi berperan aktif dalam mencetak sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Jakarta, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto menegaskan perguruan tinggi harus sejalan dengan program kerja prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Brian Yulianto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan perguruan tinggi berperan aktif dalam mencetak sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Brian menekankan dunia pendidikan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dalam negeri, sekaligus mendorong lahirnya inovasi untuk menjawab berbagai tantangan nasional. Terkait hal itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus mendorong penelitian di perguruan tinggi agar menghasilkan terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat atau industri nasional. Setiap saat kita melakukan terus-menerus evaluasi, kita melakukan peningkatan kualitas sehingga seluruh program pendidikan tinggi itu diharapkan terjadi perbaikan yang terus. Kita menyesuaikan dengan kondisi zaman, kita menyesuaikan perkembangan sains dan teknologi yang terus berkembang dengan cepat, dan kita juga mencari proposal dengan cara membuat kualitas sumber daya manusia kita terutama di satu baik kualitasnya semakin siap menghadapi tantangan zaman, semakin siap menghadapi perubahan dunia yang sangat cepat terjadi. Namun
juga merasa bahwa perlu kolaborasi yang sangat banyak gitu ya, karena disampaikan dalam amanat bahwa pendidikan ini bukan tanggung jawab salah satu saya semua kami dan juga dengan pendidikan itu koordinasikan, dan kita berharap peran serta dari seluruh masyarakat, institusi, dari stakeholder yang lain, sehingga pendidikan tinggi itu bisa menjadi semakin baik kualitas ke depannya. Di samping itu juga kami terus mengingatkan kepada Untuk mendukung tujuan tersebut, Kemendikti-Saintek saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program studi di perguruan tinggi negeri. Evaluasi ini bertujuan memetakan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi rekaman 2 anggota Polantas viral. Kapolres Badung meminta maaf. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras per pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak Jaka Pejen. Pengempon Dijang selaku pengalian pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, rekaman 2 anggota polisi lalu lintas Polres Badung menjadi viral di media sosial terkait dugaan akan melakukan pungutan liar atau pungli kepada seorang warga negara asing. Beredarnya video tersebut, Kapolres Badung mengklarifikasi dan melakukan minta maaf kepada masyarakat.
Dalam video itu terdengar perbincangan anggota kepolisian dan WNA tersebut yang menjelaskan denda resmi yang harus dibayarkan ke negara adalah sebesar Rp500.000. WNA itu pun mengaku tidak punya uang tunai, namun hanya mengantongi Rp200.000. Bahkan mengaku akan meninggalkan Bali pada keesokan harinya. Namun dialog dalam rekaman itu berhenti ketika salah satu petugas tersebut melihat kamera yang dibawa WNA tersebut. Meski sempat menyebutkan angka denda sesuai aturan perundang-undangan, kedua pelanggar tersebut akhirnya dilepaskan oleh petugas dan hanya memberikan teguran secara lisan. Sementara Kapolres Badung, AKBP Joseph Edward Purba melakukan klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat. Pada kesempatan ini juga, saya selaku pimpinan Polres Badung menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait dengan peristiwa yang lalu yang viral, di mana peristiwa tersebut telah memunculkan perhatian di tengah-tengah masyarakat yang melibatkan dua dari anggota Polres Badung. Ditambahkan dua anggota itu berinisial NA dan IGNA, yang keduanya berpangkat Aibtu. Pihaknya telah memerintahkan Paminal, Propam untuk melakukan pemeriksaan. Apabila didapatkan pelanggaran, akan lakukan tindakan tegas profesional dan proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang bersangkutan atau yang melanggar itu melakukan pelanggaran menerobos lampu merah dengan dendanya adalah sebanyak Rp500.000 dan tidak menggunakan helm sejumlah Rp250.000. Dan berkaitan dengan peristiwa itu ditegaskan juga tidak ada penerimaan uang dalam bentuk apapun oleh petugas. Ya. Menyikapi peristiwa ini, saya telah memerintahkan jajaran Propam, dalam hal ini adalah pengamanan internal, telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua anggota tersebut secara intensif untuk mengetahui secara menyeluruh kronologis kejadian pada saat itu. Dan tentunya kami tegaskan, apabila dalam peristiwa tersebut didapatkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kami akan melakukan tindakan tegas, profesional, proporsional sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Peristiwa itu terjadi pada Maret 2026 lalu. Saat itu dua anggota Polantas tersebut sedang melaksanakan tugas di traffic light Simpang Semer, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Raiswantara, Bali TV. Satu unit rumah milik I Gede Sumerte di Dusun Tulang Nyuh, Desa Tegak, Kecamatan Kabupaten Kelungkung mengalami kerusakan pada bagian atap akibat ditimpa pohon kelapa dan pohon enau. Pohon ini ditumbang karena diguyur hujan dan diterjang angin kencang pada Kamis 30 April 2026 lalu. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya saja pihak korban mengalami kerugian puluhan juta. Atas musibah ini, warga kemudian melaporkan kasus ini ke petugas BPBD Kelungkung. Kalaksa BPBD Kelungkung, Iputu Widiado, Jumat 1 Mei mengatakan, begitu menerima laporan warga, pihaknya langsung turun ke TKP untuk melakukan evakuasi. Pohon yang tumbang jenis enau dan kelapa menimpa rumah warga I Gede Sumerte di Dusun Tulang Nyuh, Desa Tegak, Kelungkung. Pelapornya masyarakat melalui WA Grup Kelungkung Tangguh Bencana. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, hanya kerugian material bangunan rumah mengalami kerusakan pada bagian atapnya. Tim yang terlibat, personil TRC BPBD Kelungkung, TNI dan Polri, serta warga masyarakat, armada dan peralatan yang digunakan, satu unit mobil operasional BPBD Kelungkung. Bali Pos melaporkan. Sosok perempuan inspiratif asal Indonesia muncul dalam dunia diplomasi internasional. Lena Mariana merupakan perempuan Indonesia sekaligus ASEAN pertama yang menjabat sebagai duta besar di kawasan Teluk. Bagaimana perjuangannya menghapus stereotip, memperkuat ekonomi bangsa di Kuwait, dan melindungi pekerja migran Indonesia di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang memanas? Berikut laporannya untuk Anda. Juga promosikan Menembus dominasi maskulin di kawasan Timur Tengah bukanlah perkara mudah. Dalam wawancara podcast di kanal YouTube Demara Podcast Official yang didukung penuh oleh Banjar Bali Kuwait dan Forum Diaspora Indonesia Kuwait, FDIK,
Duta Besar Indonesia untuk Kuwait, Lena Mariana, mengungkapkan sejak dilantik pada 2021, dirinya mengemban sebuah misi besar, mengubah citra perempuan Indonesia di kalangan negara-negara Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk atau Gulf Cooperation Council GCC maupun di mata dunia. Lewat tangan dinginnya, Lena membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah mitra strategis yang tangguh dan setara. Tantangan yang dihadapi adalah meyakinkan mereka bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul. Pihaknya juga terus mendorong afirmasi keterwakilan perempuan karena suara perempuan adalah kunci kebijakan yang inklusif. Fokus Lena tidak hanya pada citra tapi juga angka. Menghadapi defisit perdagangan akibat impor minyak, ia gencar menghidupkan proyek investasi Kuwait Fund for Arab Economic Development KFAED yang menggelar acara Indonesian Week, hingga melobi pembukaan kembali penerbangan langsung Kuwait Airways ke tanah air. Perlindungan 6.800 lebih WNI di Kuwait juga menjadi prioritas. Melalui transisi ke sistem skilled worker, Lena menekankan pentingnya pelatihan bahasa Inggris profesi dan sistem pendataan digital agar tak ada lagi pekerja yang tertinggal dalam perlindungan hukum. Situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah baru-baru ini turut menguji kepemimpinannya. Dengan status siaga 3, Lena memastikan rencana kontingensi dan jalur evakuasi bagi diaspora Indonesia tertata dengan matang. Kita ingin membuat semacam aplikasi ya, aplikasi yang bisa diakses oleh banyak orang, Ibu. Bisa dan kita bisa tahu persis berapa jumlah tenaga kerja kita di sini atau PMI kita, pekerja migran Indonesia yang ada di Kuwait itu berapa. Terus kemudian juga kita bisa secara closely memantau ya Beli, karena selain dibutuhkan pada masa-masa seperti sekarang, situasi sedang tidak menentu akibat regional tense ya di kawasan GCC, tapi juga bermanfaat kalau kita mengetahui persis by name, by address, lebih detail. untuk lebih detail. Dan alhamdulillah kemarin mengambil masa ketika kita menetapkan siaga 3 ya, kondisi kemarin kita juga meluncurkan aplikasi yang terinspirasi dari BBK. Kerja kerasnya berbuah manis. Desember 2025 lalu, Lena dianugerahi penghargaan diplomatik prestisius atas pendekatan humanisnya dalam memimpin Korps Diplomatik Asia di Kuwait. Di akhir sesi wawancara podcastnya, tak lupa dari Kuwait, Lena Mariana berpesan kepada seluruh anak bangsa untuk tetap bangga pada identitas Indonesia, karena dimanapun berada, dedikasi adalah bahasa diplomasi yang paling universal. Dalam kesempatan ini pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Beli Gede beserta tim podcast The Mara. Terima kasih. Tapi bukan marah-marah ya. Gemara itu dari nama saya, Ibu. Gede Mariasa. Gede Mariasa. Oke. Disingkat. Jadi singkat ya. Ini nama yang sangat komersil ini, Gemara Podcast. Dan pesan saya tentu tetap bangga menjadi orang Indonesia dan berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, karena dedikasi, pengabdian, sumbangsih dari seluruh warga negara dimanapun berada, termasuk yang di tanah air, ini akan membuat negara kita menjadi semakin besar, semakin diakui sebagai bangsa yang besar. Tim Liputan Bali TV. TNI dan warga sulap Danau Yeh Malet berpotensi destinasi ekowisata. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Ini luwak hitam baru.
Luak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Loh. Wah, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekenya awake ini makatang lo. Awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktu ini ceramah, jadi presiden. Masih belum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake pemerdati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyadap ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi ini ada ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gitu? Yang kita nak panaki, awaknya saya ketakonang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as sam-sam guling, tubuh baluk, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, hampir 27 tahun mirip daratan karena tertutup gulma dan eceng gondok, kini Danau Yehmalet di Desa Antige Kelot, Kabupaten Karangasem menunjukkan wajah barunya. Transformasi ini menjadi angin segar bagi lingkungan, sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat setempat. Hal itu tidak terlepas dari upaya TNI bersama masyarakat dalam normalisasi. Hal itu diungkapkan Kepala Penerangan Korem Kapenrem 163 Wirasatya Mayor Infantri Idewo Putu Oke di sela silaturahmi Korem 163 Wirasatya bersama insan media di Bali.
Perubahan pada Danau Yamalat terjadi setelah dilakukan normalisasi selama sekitar 2 bulan melalui kolaborasi antara TNI dan masyarakat setempat. Proses pembersihan danau seluas sekitar 8 hektar dipercepat dengan bantuan alat berat berupa perahu ponton dan konveyor untuk mengangkat gulma serta endapan lumpur yang menutupi permukaan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kesepakatan dan partisipasi masyarakat. Kini Danau Yamalat mulai dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pengairan pertanian di wilayah sekitar hingga aktivitas rekreasi masyarakat seperti memancing dan bermain air. Kedepan kawasan ini juga berpotensi dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berbasis lingkungan. Meski belum ditetapkan secara resmi, kemunculan Yamalat kerap disebut sebagai danau kelima di Bali. Selama ini, Pulau Dewata dikenal memiliki 4 danau utama, yakni Danau Batur, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Ada kesepakatan dari masyarakat untuk membantu TNI melaksanakan normalisasi Yamalat. Normalisasi Yamalat kita laksanakan kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan bersama masyarakat setempat. Kemudian pembersihan Danau Yamalat ini dibantu oleh Bapak Kasat, berupa 2 unit perahu ponton dan 1 unit konveyor, guna untuk melaksanakan pembersihan secara cepat. Sementara itu, Danrem 163 Wirasatya dalam sambutannya yang dibacakan Kapten Rem 163 Wirasatya Mayor Infantri Dewa Putu Oka menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh insan pers atas peran aktifnya dalam mendukung tugas-tugas TNI, khususnya dalam menyampaikan informasi yang positif, objektif, dan edukatif kepada masyarakat. Media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara institusi TNI dan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan komunikasi yang baik harus terus dijaga dan ditingkatkan. Keterbukaan informasi publik serta hubungan yang harmonis dengan media merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas wilayah. Raiswantaro, Bali TV. Menikah adalah hari terpenting dalam hidup banyak orang sehingga ingin membuatnya lebih istimewa. Banyak orang memilih tempat-tempat romantis dan unik dalam menciptakan momen yang paling bahagia tersebut. Salah satunya Bali masih menjadi lokasi favorit dan potensial bagi destinasi wedding. Bali terkenal dengan alam, kehidupan adat istiadat, dan seninya yang menyatu dinilai sebagai pilihan terbaik bagi calon pengantin di dunia. Hampir semua tempat dan area di Bali memancarkan nuansa romantis dengan cuacanya tropis dan hangat sepanjang tahun. Bahkan Bali kembali terpilih sebagai Asia Leading Wedding Destination dalam World Travel Award 2025 sebagai destinasi pernikahan yang unggul di dunia. Pulau Bali menawarkan paket lengkap pernikahan impian sekaligus bulan madu impian. Keindahan alamnya menjadi latar sempurna bagi pasangan dari seluruh dunia untuk mengikat janji sehidup semati. Menurut Sales Manager Swan Pradesh A Pramana Experience, Nikadek Karina, saat ini Bali masih menjadi potensial bagi destinasi wedding seperti pasangan dari Eropa, Australia, India maupun Kamboja, menjadikan Bali tempat wedding mereka. Selain itu, konsep One Stop Wedding and Event Destination di mana wedding dan sekaligus kamar atau villa menginap dengan kapasitas jumlah yang besar dan eksklusif menjadi permintaan mereka. Sangat potensial karena dengan fasilitas yang kita miliki. Kebanyakan wedding yang sudah terselenggara itu ada dari Eropa, Aussie, bahkan India juga ada, dan Kamboja. Kecenderungan kalau dari review mereka, satu, mereka mau yang one stop destination, jadi di mana mereka bisa menyelenggarakan permintaan untuk kamar dan juga tempat weddingnya, jadi tidak perlu kemana-mana lagi. Bali tidak hanya menawarkan lokasi yang eksotis, tetapi juga pengalaman budaya yang autentik membuat momen spesial semakin tak terlupakan. Raiswantaro, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu, kami segera kembali dengan laporan Mom and Baby Festival 2026. Hadirkan talk show parenting hingga fashion show anak.
Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening peja graha astro graha stri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Mom and Baby Festival 2026 kembali berlanjut pada hari ke-6, Sabtu 2 Mei 2026 di Trans Studio Mall Denpasar. Berbagai kegiatan menarik digelar mulai dari talk show parenting, modeling competition, hingga fashion show anak dan remaja yang disambut antusias para pengunjung. Ibu-ibu karena ini penting banget, tentunya yang udah di Suasana meriah terlihat saat Mom and Baby Festival 2026 yang memasuki hari ke-6 pelaksanaannya. Event keluarga ini menghadirkan rangkaian kegiatan edukatif dan hiburan yang menarik minat masyarakat, khususnya para ibu yang datang bersama buah hati mereka. Salah satu agenda utama adalah talk show parenting yang menghadirkan dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Siloam, Dr. I Gusti Ngurah Twi Adnyana SPA. Sesi ini membahas bagaimana menjadi orang tua yang baik, cara menghadapi anak tantrum hingga mendidik anak tanpa emosi. Selain talk show, panggung utama juga diramaikan penampilan modeling dan fashion show competition dari berbagai kategori usia, mulai dari kategori anak-anak, usia 7 hingga 10 tahun hingga kategori remaja. Mereka tampil percaya diri membawakan busana di atas panggung. Aksi para peserta pun mencuri perhatian pengunjung. Dengan gaya berjalan bak model profesional, para peserta menunjukkan kemampuan berekspresi dan tampil penuh percaya diri